14 Februari 2024 dengan aman dan damai? Ya. Siap ikut pesta demokrasi memberikan suaranya nanti? Ya. Kalau ada yang bagi-bagi uang, siap ngambil uangnya? Ya. Orang Sopeng ini kaya-kaya, betul. Kalau ada money politik yang bagi duit, dia tidak akan ambil. Betul. Kalau ada yang ngasih 50.000, dia tidak terima. 500.000 UP kecil. 5 juta. 50 juta, dia akan telepon Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ada tareba, baju-baju. Gimana ini Ustaz Somad? Kemarin Ustaz katakan jangan sampai ada money politik, ada yang bagi 50 juta, gimana? Haram! Sekali haram, tetap haram. Kalau kita bagi dua Ustaz. Ya, saya istiqomah dulu. Mudah-mudahan kita diselamatkan dan terpilihlah wakil-wakil rakyat, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, pemimpin, bupati, wali kota, gubernur, presiden dan wakil presiden yang adil dan aman. Tadi saya nanya sama Pak Bupati, Pak Bupati sudah berapa kali jadi bupati? Ini yang terakhir Ustaz Somad. Mudah-mudahan ke depan Allah memberikan pemimpin yang tidak jauh sifatnya, kepeduliannya, dan semangat keagamaannya seperti Pak Bupati, kata saya. Kenapa? Membangun masjid, tabligh akbar, pengajian. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa ketupat. Sudah lama Ustaz Abdul Somad ceramah, baru di Sopeng korinya 4. Sampai 4 kali dikumpulkan semua juara-juara kabupaten, provinsi, nasional dihadirkan. Masya Allah, tabarakallah. Pentasnya luar biasa, korinya luar biasa, masjidnya luar biasa, sambutannya luar biasa, ustadznya biasa di luar. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekarang bebas mau buat apa saja, mau duduk di bawah silakan, mau duduk di atas silakan, mau manjat ke atas sudah disiapkan panjat tebingnya. Yang saya pikirkan sekarang ini cuma satu, saya pikirkan gimana saya pulang nanti. Tapi insya Allah adik-adik Banser, Satpol PP, polisi siap mengamankan sampai akhirnya kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Dan semangat keagamaan tetap terjaga, terpelihara di Sopeng insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang punya handphone ada center blitz-nya, tolong dihidupkan. Karena ini kamera sudah menyala dia. Saya sangka kelelawar tadi. Oh, ada lampunya, naikkan ke atas. Kita mau rekam dengan kamera. Di mana kamera? Are you ready to rock? Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin alillah. Tawasana bismillah, wa bihadi rasulillah, wa kulli salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin alillah. Tawasana bismillah, wa bihadi rasulillah, wa kulli mujahidin di ahlil bari ya Allah. Cukup. Nanti adik-adik insya Allah dapat videonya, siap di-upload. Ustaz Somad ini upload. Saya akan upload di Instagram Ustaz Abdul Somad Official.
Begini orang Sofeng menyambut kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat. Ini solawat di Sofeng. Solawat kamu gimana dong? Nanti saya akan upload di Instagram Ustaz Somad yang followernya 8 juta itu. Yang mabuk bangga dengan mabuknya. Yang zina, mohon maaf, bangga dengan zinanya. Yang judi, bangga dengan maksiatnya. Yang LGBT, bangga dengan homonya. Masa kita nggak bangga dengan solawat kita? Bangga nggak jadi orang Sofeng? Bangga, ambil dari atas. Begini orang Sofeng. Soalannya penuh, masjidnya cantik dan indah. Maka insya Allah mudah-mudahan anak-anak muda yang lain terinspirasi insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sofeng berzikir menuju pemilu damai, dan kajian kita malam ini adalah membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama, siap ingat? Siap. Belum saya sebutkan. Yang pertama, kata Nabi, takhayyaru linutafikum. Pilihlah tanah tempat kamu menanam bibit yang akan ditanam. Kalau tanahnya subur, tanamannya bunga mawar, cantik, indah, mekar, harum semerbak, dicium, wangi, diletakkan di kamar, cantik, di kantor, memukau. Tapi kalau tanahnya tandus, yang tumbuh hanya pohon kaktus, baunya tidak harum, dicium hidung bengkak. Apa maknanya? Mencari istri yang solihah, bukan sholat. Kalau mau mencari istri yang solihah, mereka ada di Sofeng, insya Allah. Amin. Ini malam apa ini? Ini malam Ahad, malam libur. Di tempat lain, anak-anak muda sudah naik motor malam Ahad. Ya, kita mau kemana? Tapi di Sofeng tidak ada anak muda yang pacaran. Kenapa? Malam Ahad mereka hadir ngaji tabligh akbar. Allahu Akbar. Ini yang hadir lebih dari 40 orang. Doanya makbul insya Allah. Amin. Lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang, doanya makbul. Ya Allah, berkat doa orang ramai malam ini, ahli zikir, ahli sholawat, maka yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Ustaz Somad, sampai hatimu Ustaz. Aku datang untuk menenangkan hati dan melanjutkan hubungan kami. Kami sudah pacaran 5 tahun Ustaz. Kenapa kau doakan putus? Apa? Pacaran 5 tahun? 5 tahun pacaran gak nikah-nikah. Itu sama seperti iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Dibonceng ke tempat sepi, dibonceng di tepi laut, dibonceng ke bawah pohon, dihembus angin, masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu keluarganya laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Ya Allah, jaga anak-anak perempuan kami di Sofeng ya Allah. Laki-laki perempuan yang kita doakan putus tadi, besok pagi akan dipinang dengan bismillah dan segenggam emas permata. Lihatlah betapa tidak matrenya mereka. Waktu saya bilang dengan bismillah, amin, dengan emas dan permata. Inilah ciri-ciri wanita solihah. Sekarang laki-laki di sini. Ada juga yang di sini perempuan semua. Sekarang kalian belum bisa bersama sampai akhirnya nanti Papua yang akan mempertemukan kalian. Aku tidak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Lalu kenapa kita bisa bertemu? Kita ditangkap satpam. Yang mempertemukan kalian adalah Allah.
Adapun yang punya masa lalu yang kelam, saya nakal Pak Ustaz, saya pemabuk Pak Ustaz, saya pezina Pak Ustaz, saya pelakor Pak Ustaz, saya penjahat Pak Ustaz. Malam inilah masanya taubat. Astaghfirullah Rabbana astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Kalian yang lajang-lajang, yang ganteng-ganteng, yang muda-muda, berhenti buat dosa dan maksiat. Adik-adikku, anak-anakku yang perempuan yang solihah, pakailah jilbab yang panjang. Kau cantik bukan karena bedakmu 2 cm. Kau cantik bukan karena make upmu yang salah warna, sebelah hijau sebelah biru. Kau cantik bukan karena skincare-mu yang membuat wajahmu putih lehermu hitam. Kau cantik, ini serius kita. Orang lagi satu-satu. Kau cantik karena munajatmu di tengah malam. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Kirimkan bidadari surgamu ya Allah. Insya Allah dia akan datang pada tepat waktunya nanti, insya Allah. Amin. Dan amin yang belum nikah aja. Anak udah boleh dikonsultasi, boleh sultan. Amin. Dia nggak tahu istrinya lihat dari samping. Mudah-mudahan yang belum menikah dia memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah nikah menjadi lebih sayang pada istrinya dan istri dari lebih sayang pada suaminya, insya Allah. Amin. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai bila kau datang ke rumah ini. Padahal mestinya akad nikah adalah akad yang sakral. Apa kata Nabi? Ahlinu hadzal nikah. Ahlinu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, umumkan. Waj'aluhu fil masajid. Buatlah akadnya di Masjid Agung Darussalam. Wadribu alaihi bid-dufuf. Pukulkan gendang, lempang-lempung, lempang-lempung. Barakallahu lempang-lempung. Hakuma wa baraka alaikuma lempang-lempung. Wa jama'a bainakuma fi khair. Maka insyaallah mudah-mudahan nanti adik-adik akad nikahnya akan diadakan di Masjid Agung Darussalam. Wahai Abdurrahman, saya kalau kebetulan mempelai laki-lakinya itu namanya ada Abdulnya, saya nggak mau jadi saksi. Karena pernah pengalaman, bapaknya grogi, dia tanya, wahai Abdul Somad. Hampir saya iyakan lagi. Makanya saya tanya, Ustaz, bisa datang acara pernikahan tadi? Saya tanya, nama mempelai laki-lakinya siapa? Nama mempelai laki-lakinya Hasbi. Saya datang. Senior saya, sekarang kelas saya. Siapa nama mempelai laki-lakinya? Mempelai laki-lakinya namanya Rusdi Arif. Aja saya datang. Tapi kalau mempelai laki-lakinya namanya Abdul Rahman, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, saya nggak mau. Karena pernah trauma. Ditanya, wahai Abdul Somad, siap. Saya nggak apa-apa, mesti saya mau. Yang paling indah nanti saat kalian diangkat oleh mertua kalian sambil tersenyum. Siapkah engkau menjadi imam untuk anak gadisku, bro? Disitulah keindahan. Nanti kalian akan menemukan pada saatnya, pada masa yang tepat, insya Allah. Amin. Begitu juga dengan kalian. Ketika nanti datang ayahmu berkata, nah, aku tidak ingin kau pacaran. Aku ingin kau menjaga kehormatan. Aku ingin kau menjaga kemuliaanmu sebagai perempuan. Ayahmu mencari nafkah. Berapa kali dia tidak ganti baju baru saat hari raya demi sekolahmu. Berapa kali ibumu diusir dari tempat pesta karena kau menjerit. Kau dikandung 9 bulan 10 hari. Di Sopeng ngandung masih 9 bulan sekolah.
Jamaah ini payah, kita nanya ya ketahui. Masih. Alhamdulillah, tempat lain udah tidak mengatakan. Pada saat akad nikah di hari yang paling sakral, disitulah engkau akan ditanya sebelum acara akad nikah. Ayahmu tahu perasaanmu, maka dia menjaga perasaan anaknya. Aku tidak ingin memaksamu anakku, buah hatiku melayang jiwaku. Aku ingin kau kenal dulu laki-laki ini. Ini dia sedang ada di ruang tamu. Coba kau datang bawa teh manis dulu. Dia pun bawa teh manis. Si laki-laki ini pun melihat sambil melihat. Disitulah sesungguhnya tidak ada orang tua di Sopeng yang merelakan anak gadisnya dibawa laki-laki yang tak mahram. Betul? Bayangkan kalau kalian jadi kepala rumah tangga, jadi ayah, anak kecil yang kalian besarkan dengan tetes penuh keringat dan air mata, tiba-tiba dibawa laki-laki, entah siapa, entah dari mana, hanya modal sepeda motor. Bapak, saya bawa anakmu ya. Selangkah kaki anak gadismu kau bawa dari sini, selangkah kakiku masuk neraka. Sekali tidak. Kami belikan mie ayam, Pak. Jangankan mie ayam, pakai bakso pun tidak. Sekali tidak, maka tidak. Jangan bawa dari sini. Kalau memang kau jantan, jangan hanya bawa mawar, tapi bawalah mahal. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad. Walaupun kami rajin sholat berjamaah, walaupun kami berinfak bersedekah, kalau kami biarkan anak gadis kami keluar dari rumah, sebelah kaki kami masuk neraka. Sekali tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Kita dulu lebih parah. Ibu-ibu, tolong ibu jaga persatuan dengan bapak. Kalian kompak dulu di rumah. Memang kita ini dulu setan, tapi anak-anak kita ini mesti kita jaga. Gimana ibu-ibu, bisa kompak dengan bapak? Ngaku mereka. Lalu kemudian karena dijaga, akhirnya ada jodoh dipertemukan di tempat yang baik, masjid, laki-laki yang baik dari Sopeng, perempuan yang baik, nggak tahu dari mana. Pokoknya sudah ada. Jodohmu itu sudah ada, tidak perlu kemana-mana. Kalau jodoh takkan, tapi saingan di mana? Jangan sampai kita merasa ini sudah jodoh. Kamu kenapa nggak ada usaha untuk mencari? Kalau jodoh takkan kemana? Kalau jodoh datang sendiri. Ya kalau datang anak gadis, kalau nenek-nenek. Saudara dimuliakan Allah, mesti ada usaha dan ikhtiar. Datang ke kori-kori kita tadi. Ustaz kan banyak punya koriah, tolong kasih ke saya. Datang ke Ustaz, apalagi santri di pesantren Yasrib 1000 orang. Datang ke Ustaz, datang meminta kepada beliau, Ustaz Taslim, tolong carikan saya. Kamu siapa? Saya adalah seorang laki-laki yang penuh liku-liku dan luka-luka. Saya adalah laki-laki. Ustaz Taslim akan mencarikan, insya Allah. Amin. Ustaz Somad, ya, Ustaz kan banyak kenalan, banyak jamaah, banyak santri. Ya, dulu Ustaz mengatakan kalau perempuan itu yang dilihat ada 4. Yang pertama, hartanya. Yang kedua, nasabnya. Yang ketiga, cantiknya. Yang keempat, agamanya. Tolong Ustaz carikan yang ada 4-4-nya untuk saya. Kamu ada 4-4-nya, apa yang saya kasih ke kamu? Jangan mencari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Siapa yang sempurna? Kita tidak ada yang sempurna. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa mencari teman yang sempurna, seumur hidup tidak akan berkawan. Man talaba akhan bila aibin. Siapa yang mencari istri yang sempurna, seumur hidup akan menjadi jombloan sejati. Maka insya Allah perempuan yang setengah disempurnakan laki-laki, laki-laki yang setengah pun akan disempurnakan perempuan. Di mana akadnya? Di Masjid Agung Darussalam. Kapan acaranya? Bulan Mei. Tahun berapa? Maybe. Insya Allah paling lambat 2024 insya Allah. Amin. Acara nikah masal di Masjid Agung Darussalam, sekaligus tablik akbar oleh Ustaz Abdul Somad. Setuju? Daftar
daftar segera sebelum tanggal penutupan kuota terbatas. Amin ya Rabbal. Bagus dibuat nikah masal ini, penghematan biaya. Saudara yang dimuliakan Allah, setelah itu diakadkan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Apa kata saksi? Sah. Apa kata saksi? Sah. Masya Allah, malam pun tiba. Oh, sosu. Apa yang terjadi malam itu? Suami mengambil air memercikkan ke wajah istrinya untuk mengajarkan surat Ar-Rahman. Wake up my darling, wake up my honey, wake up my backsuit. Akhirnya dia pun bangunlah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Orang tua di samping. Ini perasaan jam 2. Kenapa Masjid Agung Darussalam sudah keluar suara ngaji? Itu bukan suara ngaji, suatu bodoh. Menantu kita sebelah sedang tahajud dengan istrinya. Mereka baru malam pertama udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah gak pernah tahajud. Begitu dibuka pintu lemari, pintu kamar mau lihat mantu sama anak, rupanya TV belum mati. Saudara yang dimuliakan Allah, ya Allah, adik-adik kami, keponakan kami, saudari kami, anak-anak kami, perempuan-perempuan yang solihah, yang menjaga rambutnya, yang menjaga auratnya, yang menjaga pakaiannya, siapkanlah lelaki yang soleh untuk menyambutnya, ya Allah. Perempuan memang gitu, dia malu untuk mengucapkan amin. Jadi kalau amin itu dalam hati. Makanya perempuan itu kata Nabi, as-sukut, diam. As-sukutu alamatul ridha. Perempuan itu mengatakan iya, dia diam. Makanya nanti kalau bapak datang, gimana nak? Laki-laki tadi yang datang itu kamu mau atau enggak? Dia diam aja. Itu berarti mau. Beda sama anak perempuan dulu begitu. Kalau sekarang kabarnya ada berubah. Waktu ditanya, gimana nak? Yang tadi tamu yang bapak bawa itu gimana? Mau jawab iya aja atau iya banget ya. Tapi di Sopeng semuanya menjaga kehormatan kemuliaannya, maka akan datanglah jodohmu adalah cerminan diri. Kalau dirimu datang sholat berjamaah ke masjid, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, maka insya Allah jodohmu juga akan seperti itu, insya Allah. Amin ya Rabbal. Kalau kita berdiri di depan cermin, kita lihat wajah kita. Kalau wajah kita hitam, apakah mungkin cerminnya putih? Nggak mungkin. Oh kalau gitu saya hitam ini nggak mungkin dapat istri putih, Pak Ustaz. Bisa aja. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Yang saya maksud cerminan tadi adalah sifat. Ini banyak laki-laki ini nggak adil. Mau istri yang nggak pernah pacaran, mau istri yang solihah, mau istri yang hafal Quran, mau istri yang baik, mau istri yang nggak pernah keluar rumah. Dia sendiri baik cap tupai. Tahu tupai? Lompat pohon ini, pohon durian habis semuanya. Durian gelombang, kelapa habis semuanya. Lain cap kayu, habis semua ember, semua kayu habis masuk semua. Kalau mau melihat laki-laki yang soleh, datanglah kalian ke Sopeng. Inilah orang-orangnya, insya Allah. Amin. Jadi punya aminnya seperti tidak yakin. Sampai akhirnya laki-laki yang baik, perempuan yang baik dipertemukan di tempat yang baik dengan akad yang baik, maka lahirlah anak-anak yang baik. Berawal dari laki-laki yang baik, Abdullah, perempuan yang baik, Aminah, perempuan yang menjaga amanah, amanah rambutnya, amanah wajahnya, amanah kehormatannya. Di Sopeng, jangankan rambutnya, jangankan kakinya, jangankan tangannya, wajahnya ditutup pakai cadar. Dulu cadar diejek, dulu orang ejek cadar, tapi hari ini Allah muliakan cadar. Laki-laki yang mengejek perempuan bercadar, akhirnya apa yang terjadi? 2 tahun laki-laki bercadar, dikirim COVID. Saya sampai sekarang pakai masker. Di mana-mana saya kalau pergi naik pesawat pakai masker, di hotel pakai masker, ke mall pakai masker. Kenapa? Takut diajak foto.
Jangan ejek cadar, karena cadar adalah ajaran Islam. Kalau belum mampu bercadar, jangan ejek, jangan olok, karena itu adalah ajaran Islam. Yang sudah pakai jilbab, bagus. Jilbabnya panjang, bagus. Jilbabnya pendek, berarti dia sedang mulai. Yang pakai jilbab dengan yang pakai cadar jangan kelahi. Karena kalau yang bercadar dengan yang berjilbab kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Kita jaga persatuan. Siap jaga persatuan? Siap jaga Sopeng? Siap jaga Sulawesi Selatan? Siap jaga Indonesia? Takbir! Jadi kalau ada yang ngejek-ngejek, nanti adik-adik kalau lagi jalan ada yang ngejek, Allahu Akbar. Kalau yang ngejek, Allahu Akbar. Kamu udah punya pacar? Belum. Hari ini nggak punya pacar. Apa kata dunia? Allahu Akbar. Dia kok setan. Karena itu bisikan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati nas. Laki-laki yang baik, perempuan yang baik dipertemukan di tempat yang baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashril wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begitu cara musir bro. Sampai datang kita selawat kan langsung bilang ya. Mungkin kalau ada yang ganggu-ganggu gitu juga. Kalau ada yang ganggu adik-adik datang dengan ganggu. Hai adik, godain kita dong. Sallallahu Rabbuna. Kalau dia tak pergi, ambil baju. Sallallahu Rabbuna. Siap? Jangan. Selawatnya siap, oke. Masya Allah, tabarakallah. Saya malam ini kok rasanya pembekalan untuk calon pengantin. Ini malam ini yang milik temanya Pak Bupati. Ini bermanfaat untuk pengantin baru dan pengantin lama. Pulang dari sini semuanya honeymoon insya Allah. Honey madu, mon bulan, honeymoon bulan madu. Masya Allah, tabarakallah, so sweet. Mudah-mudahan yang belum pernah membangunkan istrinya tahajud, pulang dari sini nanti segera tidur, malam bangunkan tahajud. Amin. Ambil air, bangunkan istri. Bangun! Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apa yang terjadi? Tidak usah lagi kita ceritakan, karena akan menghilangkan semangat saja. Akhirnya setelah menikah, Allah berikan segera keturunan yang soleh dan solehah. Sebelumnya hidupnya mencium parfum wangi, sebelumnya hidupnya mencium aroma bunga wangi, sebelumnya dia mencium suaminya pangeran. Tapi begitu dia sudah mulai mengandung, hormon tubuhnya berubah, mencium suaminya. Ini kok ada genderuwo di sebelah? Pergi sana bang, pergi sana. Begitulah. Sebelumnya putih, tiba-tiba urat badannya, lekuk-lekuk tubuhnya menjadi hitam karena dia mengandung. Sebelumnya ususnya besar, rahimnya kecil, tapi begitu anak mulai membesar, ususnya mulai mengecil, makannya tidak bisa banyak. Sebelumnya dia berjalan normal biasa, tapi begitu mengandung, tulang belakangnya membengkok. Akhirnya dia mengandung anak-anak muda yang tidak pernah merasakan sakit ibunya, yang merasa ibunya bukan perempuan, ngejek perempuan hamil pas lewat. Kukira pura-pura. Jangan kalian ulang lagi anak muda, karena ibu kalian perempuan, adik kalian perempuan, anak kalian juga akan perempuan. Kalian juga perempuan, maka sampai akhirnya mengandung. Kalau nanti istri kalian hamil, jangan susahkan hatinya,
jangan buat dia stres, jangan buat dia depresi, tenangkan hatinya. Kalau perempuan stres, depresi, nanti anaknya kurang cerdas. Saya nggak mau pakai kata bodoh. Nanti anaknya kurang sehat. Saya nggak mau pakai kata cacat. Tapi jaga-jaga kemuliaan. Makanya istri yang hamil disuruh banyak-banyak zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini suami pulang, handphonenya diperiksa, ada chat dari perempuan nakal. Perempuan di rumah, tidak ada pembantu, nyasak sendiri, ngepel sendiri, badannya letih, uang belanja kurang. Istri stres. Siapa yang menjadi korban? Anakmu. Maka kalian adalah pangeran-pangeran yang siap membahagiakan istri kalian. Siap membahagiakan istri? Istri siapa? Siap-siap aja. Makanya ini orang soleh jujur. Istri siapapun siap membahagiakan. Maka senangkan istri kalian. Pulang kalian ke rumah, bawa tas besar. Isinya apa? Pakaian kotor. Senangkan hatinya. Kalau nggak bisa menyenangkan hatinya dengan uang, maka senangkanlah dengan senyuman. Kamu pergi pagi pulang petang, penghasilan banting tulang, tukang langgam, bintang bukan, bawa apa? Kenapa kamu cuma ngomong gitu? Untuk menyenangkan hatimu, my darling, my honey. Itu juga suami bertanya, saya sudah pergi, mana makan siang kita? Subhanallah, kita beli nasi bungkus. Memangnya marah-marah menyelesaikan masalah. Abang jangan marah-marah. Nanti abang suka mati. Pada akhirnya, apa kata Kiai? Guru Ta, tolong dulu apa ayat yang paling bagus dibaca istri saya ini Guru Ta. Kata Guru Ta, bacalah surat Yusuf supaya anakmu nanti kuat imannya seperti iman Nabi Yusuf. Digoda perempuan, punya jabatan, punya harta, nggak mempan. Itu maksud Guru Ta. Rupanya yang nanya salah sangka. Disangkanya suruh baca surat Yusuf, anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas lahir, itu. Komplain sama Guru Ta. Guru Ta, kemarin saya sudah baca surat Yusuf satu kali, 9 bulan 10 hari saya baca. Ini anaknya kok begini. Guru Ta orangnya sabar. Dia tanya suaminya mana? Suaminya ini. Dia sama. Masa suami hitam anaknya putih? Tolong yang hitam jangan tersinggung. Ini Ustaz Somad beberapa kali ngomong hitam-hitam. Saya sendiri kan hitam. Hitam-hitam si kampung manggis, walaupun hitam bukan manis. Bisa kau muji sendiri, siapa lagi kalau bukan kita? Orang Barat, bule, Pak Le, dari Amerika, dari Eropa, dari Inggris, dari Paris, dari Prancis, datang ke Indonesia, berjemur di pantai. Tujuannya untuk supaya hitam. Bayar tiket pesawat, sewa hotel, berjemur, masuk bayar karcis tiket, supaya hitam. Gak perlu berjemur sudah. Ngapain pusing? Saya nggak pernah perawatan, saya nggak pusing kita masalah hitam. Kenapa? Karena orang Barat itu juga risau. Kenapa terlalu putih? Hidup ini nggak usah terlalu dengar komen orang. Hidup ini sebenarnya biasa aja, bro. Yang buat kita pusing itu adalah omongan orang. Apalagi sekarang memang zaman komen. Di dalam rumah, di dalam kamar, rumahnya kita kunci, kamarnya kita kunci, masuk ke toilet kita kunci, tetap di komen orang. Kenapa? Karena kita buka handphone, ada Facebook, ada Twitter, ada BBM, ada WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Habis hancur kita dengar komen orang. Maka jangan pernah dengar komen orang. Betul Ustaz, betul. Ini handphone ini yang buat pusing. Ini saya masukkan ke toilet. Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah, akhirnya anaknya lahir, azankan ke telinga sebelah kanan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan untuk bayi. Bedakan azan bayi dengan azan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu untuk masjid. Sekarang banyak terbalik. Yang mestinya untuk masjid dibawa ke bayi. Anak baru lahir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di masjid malah slow. Allahu Akbar, kata setan ini serius. Kalau untuk bayi itu azannya slow. Azan slow. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. As-salatu khairun minan. Mana ada azan bayi as-salatu khairun minan naum? Ustaz, anak saya lahirnya subuh. Walaupun subuh nggak pakai as-salatu khairun minan naum. Belajar ini pasti tidak belajar di pesantren. Seandainya ini alumni pesantren Yasrib Sopeng, pasti dia tahu. Itulah pentingnya cari suami yang tahu agama. Nanti ibu kalau buat fit and proper test calon menantu, tolong sertakan nama saya sebagai penguji dari luar provinsi. Fit and proper test, penerimaan menantu, ketua panitia Bupati Sopeng, sekretaris bendahara Bapak Sekda, pengamanan Bapak Kapolres, Bapak Dandi, hadirkan semua. Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Kajari, hadirkan semua. Tim penilai dari luar pulau, Abdul Somad. Saya akan seleksi. Peserta pertama, kamu mau jadi menantu orang Sopeng? Iya. Tamat dari mana? Dari pesantren Ustadz Taslim. Lulus. Enggak, saya tanya lagi, langsung lulus. Kenapa? Ustadz Taslim. Kami sama-sama di Azhar. Tapi kalau yang lain, saya tes. Siapa nama kamu? Nama saya Imran, Pak. Baca surat Al-Imran. Saya sesuai nama. Tapi tadinya kok pendek, namanya Kamsar. Kamu nama kamu Imran, dia baca surat Al-Imran. Dia Pak Ustaz, nama saya Imran, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Orang Sopeng kehilangan akal ya. Tapi jangan kalian sangka soal ini akan keluar lagi, tidak. Karena ini saya ceritakan. Nanti ada soal khusus yang kami buat. Ustaz tolong kasih bocoran, nggak bisa. 3 mata Pak Ustaz, nanti kita bicarakan. Nah, sampai akhirnya anak diazankan. Setelah diazankan, ditahnik. Tahnik itu apa Pak Ustaz? Kan ada itu Pak Ustaz di Universitas Hasanuddin Fakultas Teknik. Tahnik itu kurma yang dikunyah-kunyah, lalu cairannya disuapkan ke bayi, dimasukkan ke mulut bayi. Supaya apa? Karena bayi itu sebelumnya berada di tempat yang paling nyaman, adem, ayam, tentram, tenang, senang, kenyang, lenang. Namanya rahim di dalam. Walaupun ibunya orang Afrika Utara, belum pernah ada bayi melompat karena kepanasan. Walaupun ibunya di kutub selatan, belum pernah ada bayi melompat jadi es batu. Tempat yang paling adem, ayam, tentram, nyaman, senang, tenang, kenyang, itu adalah tempat namanya rahim. Dan itu hanya ada di dalam perut bayi. Saya dulu pernah berpikir waktu masih kecil, kira-kira ibu-ibu yang hamil ini, anaknya bisa matanya perih kena sambal terasi. Sekarang baru kita tahu, ternyata yang menjaganya adalah rahim. Maka begitu anak keluar ke atas dunia, bibirnya biru, kedinginan. Bagaimana cara menghangatkan badannya? Gak mungkin kita kasih bandrek. Gak mungkin kita kasih minum kopi panas, mati lah dia. Alhamdulillah. Akhirnya datang bidan, dimasukkan ke dalam kotak kaca, namanya karburator. Inkubator. Masukkan ke dalam inkubator, baru dites berapa derajat Celcius. Nah, setelah itu bidannya pun langsung main handphone. Nah, terus pas dilihat anak matang.
Perhatikan baik-baik. Lalu kenapa anak bayi baru lahir, nama bayinya Abdullah, nama bapaknya Zubair, ibunya namanya Asma, membawa bayi berjumpa dengan Nabi. Lalu Nabi mengunyah kurma. Setelah kurma dikunyah, disebabkan ke mulutnya cairan kurma, menghangatkan badannya. Setelah diteliti di University Ain Shams University Kairo, Mesir. Dulu kita nggak bisa jawab. Belum Ustaz Somad kalau ditanya, Ustaz Somad, ya, kenapa bayi itu kalau baru lahir dikasih kurma? Ya, karena apel terlalu keras. Ustaz Somad, ya, kenapa bayi itu dikasih kurma? Karena kalau dikasih barongko terlalu manis. Ustaz Somad, kenapa bayi dikasih kurma? Jangan banyak tanya Bani Israel masuk neraka. Tapi rupanya itu adalah bukti mukjizat Al-Quran, mengasih cairan manis untuk menghangatkan. Tapi di Sopeng anak-anak tidak perlu lagi dikasih cairan manis karena orangnya sudah manis. Begitu cara kalian merayu nanti. Lalu setelah itu apa lagi? Anak-anak disusukan air susu ibu. Sorga di bawah telapak kaki babysitter. Karena banyak anak tidak lagi dijaga oleh ibunya. Akhirnya anak berbakti kepada kaleng. Karena anak dikasih susu. Tidak ada yang ngomong begitu. Tapi di Sopeng semua anak-anak menyusu kepada ibu. Anak yang disusukan ibunya ikatan emosionalnya lebih kuat. Anak yang disusukan ibunya otaknya lebih cerdas. Anak yang disusukan ibunya kebal terhadap segala macam penyakit imunnya kuat. Makanya dulu masih ingat anak-anak kecil mandi hujan, mandi sungai, mandi di laut sehat. Anak sekarang baru melihat hujan bersin, baru melihat mendung. Susukan anak Anda ASI eksklusif 6 bulan. Nabi menyuruh 2 tahun, Allah menyuruh 2 tahun dalam Al-Quran. Diskon 6 bulan. 6 bulan itu pun sudah luar biasa. Ustaz Somad, anak saya sudah besar Pak Ustaz, apa boleh buat? Nasi sudah jadi tai ayam. Tapi anak-anak ibu akan punya cucu-cucu, insya Allah mereka akan jadi generasi yang kuat, yang sehat, insya Allah. Amin. Lalu dia pun mulai pandai berjalan. Jangan sampai di kamar itu kosong, nggak ada suara. Maka di kamar itu mesti dengarkan terus MP3 Al-Quran. Saya selalu menyarankan MP3 Quran siapa? Imam Masjidil Haram Abdul Rahman Sudes, Imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Aqsa. Tapi kita di Sopeng, suara siapa Pak Ustaz? Cukup suara kori 4 orang yang luar biasa. Dengarkan di kamar kita. Amin. Jadi sekarang anak-anak yang didengarkan lagunya yang racun, Uci Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Jamaah pun heran, Ustaz pun apal juga lagu itu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya mendengar ayat-ayat Quran. Ya Allah, kami yang hadir malam ini, jadikan anak kami menjadi penghafal Quran, ya Allah. Selamatkan anak kami dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari perbuatan maksiat dan dosa, ya Allah. Yang mengaminkan dan yang tak mengaminkan, semua doa, rahmat, barokah Allah turun buat kita semua, insya Allah. Amin. Lalu kemudian muru auladakum bis shalah, suruh anakmu sholat, wahum abna'u sab'a sinin, ketika berumur 7 tahun. 7 tahun sholat. Kalau 7 tahun sholat, kapan ngapal ayatnya? Anak-anak hafal tidak melihat baca. Tidak ada di antara kita yang baca Al-Fatihah ngapal. Gak ada. Gak ada di antara kita yang baca Alam Nasrah wa Duha. Itu kita hafal sendiri karena sering mendengar di masjid dan karena ibu kita. Makanya ibu sambil masak sarapan pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah, rasa garamnya dulu. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak-anak gitu, anak-anak yang baru pandai ngomong, kita baca ayat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sekarang ibu-ibu ya, yang diajarkan anaknya, topi saya bulan.
bulan ibu saja. Kalau tidak bulan, bukan Saya. minta semua bayi-bayi. Ustaz Samad, ya kami dulu waktu kecil nggak ada uang untuk akikah. Sekarang umur kami sudah 40, udah PNS. Gimana kalau kami akikah, Ustaz? Akikah itu umur 7 hari. Kalau 7 hari nggak ada, 14 hari. 14 hari nggak ada uang, 21 hari. 7. Udah 21 hari nggak ada uang juga, Pak Ustaz. Nggak usah lihat kalender lagi. Sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ustaz, ya, boleh nanya Ustaz? Boleh. Gimana kalau anak ini saya akikahkan sekalian pas hitan nanti taman SD, Pak Ustaz? Oh, tanggung Bu, sekalian aja pas nikah nanti. Akikah, hitan, nikah. Pagi hitan, sore nikah. Ini namanya edisi ekonomis. Ini anak bukan mudah dapat anak. Berapa banyak jamaah kita bayi tabung di Singapura? Saya tanya, berapa bayi tabung sekarang? Yang paling murah 100 juta, Pak Ustaz. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo. Bayangkan itu susahnya. Maka Allah minta cuman 1 ekor kambing anak perempuan, 2 ekor kambing anak laki-laki. Saya nggak tahu di shopping berapa. Kalau di Pekanbaru cuman 2,5 juta, 2 ekor 5 juta. Dibandingkan 100 juta, itu nggak ada apa-apanya, Beb. Maka sedekahkan kambing, potong, undang kawan, sahabat, tetangga semua. Saya waktu anak saya lahir, undang semua akikah. Tidak disiapkan kota. Yang mau ngasih duit silakan. Karena tidak ada doa tolak duit. Yang ada tolak. Tapi jangan kita paksa orang untuk nyumbang, untuk ngasih anak akikah. Karena pada dasarnya akikah adalah bersyukur kepada Allah atas kelahiran anak. Akikah, undang tausiah, ceramah, pengajian, mantap. Ini akikah diundang artis dangdut rok pendek. Yang nonton kakek-kakek di bawah. Itu tidak akan terjadi di Sopeng. Kenapa? Di Sopeng orang semuanya melihat bagaimana tablik akbar malam ini. Lalu kemudian setelah itu, Ustaz Somad, apa bisa kami ini mengakikahkan diri kami sendiri? Kami kecil dulu orang tua nggak tahu akikah. Di kampung sulit gak ada uang. Jangankan mau motong kambing, Ustaz. Mau makan ayam aja waktu kecil kami susah, Ustaz. Makan ayam itu 2 kemungkinan. Kalau nggak kami sakit, ayamnya sakit. Sekarang kami sudah punya banyak uang, Ustaz. Boleh kami akikah sekarang? Kata Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, boleh akikah setelah dewasa. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang belum akikah, pulang dari sini langsung beli kambing. Besok pagi sebelum pulang ke Makassar kami mampir, insya Allah. Tapi tolong kalau acara akikahnya orang yang sudah dewasa, hanya akikah saja, jangan diayun. Diayun dibacakan barzanji, ditutup kain marhaban. Pas Ustaz Somad buka, ya setelah itu anak dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid mana? Darussalam. Dar, rumah, salam, keselamatan, kedamaian. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Anak dibawa ke masjid Darussalam. Tapi katanya Pak Ustaz, anak kecil nggak boleh dibawa ke masjid, Pak Ustaz. Anak kecil yang nggak boleh dibawa ke masjid 4 tahun ke bawah, 4, 3, 2, 1. Gimana caranya tesnya? Anak itu dites gini. Kalau dia ribut, kalau dia diam, itu udah bisa dibawa ke masjid. Tapi kalau kita gini kan, dia balik gini kita. Khawatirnya kita bawa ke masjid, kita letakkan di belakang, dia nangis, akhirnya kita letakkan di samping kita, di antara orang lain, di samping kita, sementara dia masih pakai pampers, dia kencing ada najisnya. Kebetulan bapak-bapak yang di samping sholat, kacamatanya diletakkannya di bawah, dimainkan sama anak kecil. Anak tuh lari-lari,
Beberapa kali mau diinjaknya kaca, bapak itu nggak lagi fokus tengok depan sudah, udah mainkan kaca. Setiap anak itu lewat, nanti salamnya cuma sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Yang susah siapa? Babin Kamtibnas. Gara-gara masalah anak kecil. Tapi malam ini Masya Allah itu anak kecil. Anak kecil. Kenapa mereka bisa tenang? Saya tadi mulai tausiah, saya lihat jam saya jam 8.30. Sekarang sudah jam 21.30. Berarti saya sudah berdiri 1 jam. Walaupun saya nggak lihat jam, saya bisa nebak bahwa saya sudah berdiri 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Kan kesemutan tadi. Saya sudah berdiri 1 jam dan anak-anak di Sopeng masih fokus mendengarkan. Ini menunjukkan anak-anak di Sopeng sudah terbiasa dibawa ke masjid. Ini memang ada-ada, memang anak kecil. Yang laki-laki ada tak anak kecil? Anak kecil masih fokus mendengar anak kecil. Ada juga seperti anak kecil pas lihat kita udah tua. Anak kecil di Sopeng mendengar ceramah Ustaz Somad 1 jam 60 menit masih fokus. Di tempat lain baru 15 menit sudah keluar kudannya. Baru 20 menit. Begitu Ustaz Somad, demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Langsung bisik ke temannya. Hebat sekali ceramah. Di Sopeng ini Masya Allah. Kenapa Ustaz Somad dari tadi tausiahnya di sini terus? Kenapa nggak jalan ke sana? Kenapa nggak jalan ke sana? Kalau saya terlalu jalan ke sini, apa kata ibu-ibu di sini? Kenapa Ustaz nggak kemari? Kalau saya jalan ke sini, apa kata bapak-bapak? Ini Ustaz gatal. Ustaz sebab perempuan. Maka tempat yang paling aman adalah di tengah ini. Ini mesti saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Sebenarnya alasannya satu. Alasannya apa? Karena kamera TikTok cuma mengarah ke sini. Hai, TikTokers semuanya. TikTok malam ini menjadi ajang berzikir dan bersolawat. Kamera-kamera semua tertuju. Yang di belakang, yang di tengah, yang di samping, semuanya nanti akan diupload di channel di Sopeng, di channel-channel sahabat dakwah semuanya, dan di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul lanjut tausiah 1 jam lagi, bapak masih kuat? Ibu masih tahan? Saya nggak sanggup. Ini ceramah yang ketiga. Pagi tadi subuh, siang, malam, besok 3 kali lagi. Pagi di Pondok DDI, siang, malam di Makassar. Ustadz Hasbi menyusun jadwal seperti makan obat. 3 kali 1 hari. Dan hari Senin akan pulang. Doakan Ustadz Somad sehat. Jadi banyak orang nanya saya, Ustadz apa minumannya? Teh manis. Ustadz apa makanannya? Nasi. Kenapa Ustadz sehat? Karena doa orang Sopeng. Orang Sopeng sebanyak ini mendoakan saya tiap malam. Ya Allah, jangan sampai hujan waktu nanti tabligh akbar terkabul. Ya Allah, jangan sampai mati lampu. Memang tidak mati kalau nggak dikerahkan Pak Bupati. Ya Allah, sehatkan Ustadz Somad. Itu yang membuat saya sehat sekarang. Gimana perasaan Ustadz sekarang? Berapa kata? 1 kata. Panas. Kok bisa Ustadz kepanasan? Memang kalau kita pakai batik baru memang gitu. Anda mau kapal undangan berpasangan suami istri?
bosan pakai batik yang lain, pakailah batik dari Sobel. Bangkitkan ekonomi umat. Potong, masukkan ke Instagram. Kenapa Ustaz Somad itu selalu support batik, bumbu pecel, rendang, makanan tradisional? Karena kalau bapaknya punya uang, ibunya punya usaha, anaknya bisa masuk pesantren. Insya Allah. TK Quran, masukkan anaknya kemana? Masukkan ke TK Quran. Tamat TK, hafal juz amma. Amin. Anak saya masuk TK, waktu saya panggil, kasih TK. Baca surat pendek. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Begitu hafal, meleleh air mata saya tiba-tiba. Harus saya melihat anak saya bisa hafal juz amma. Langsung saya pergi ke TK-nya. Saya mau cium tangan gurunya. Begitu saya jumpa, enggak saya. Gurunya perempuan. Masukkan anak kita, tapi jangan bayangkan bahwa sekolah adalah laundry. Ini anak kotor, ini pakaian jorok, masukkan ke laundry, keluar mesti bersih. Tidak begitu hubungan kita dengan guru. Guru adalah saudara kita yang membantu pendidikan anak-anak kita. Guru fisika, PNS. Guru matematika, PNS. Guru kimia, PNS. Guru bahasa Indonesia, PNS. Guru ngaji. Gajian 3 bulan sekali, itu pun potong atas. Itu di kabupaten lain, tidak terjadi di sana. Habis itu tidak ada tawar-menawar untuk SMP, SD pulang ke rumah. Ya, anak saya pun SD pulang ke rumah. Tapi kalau SMP, SMA tidak ada tawar-menawar. Masukkan ke pesantren Yasrib, masukkan ke pesantren Dewan DDI, masukkan ke pesantren modern, masukkan ke pesantren kita. Apakah Bapak Ibu siap memasukkan anak ke pesantren? Yang mengatakan siap, masukkan. Yang tidak mengatakan siap, berarti anaknya sudah siap pecandu narkoba, sabu-sabu, ganja, LGBT, zina, aliran sesat, ateis, komunis, liberal, agnostik. Benteng terakhir bangsa Indonesia menjaga anaknya tinggal satu, pondok pesantren. Daftarkan anak-anak Anda ke pesantren DDI, ke pesantren Yasrib sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Saya sudah sampaikan. Nanti kalau ditanya Allah Subhanahu Wa Taala, Abdul Somad, fitnah akhir zaman, internet, YouTube, gadget, TV, drama Korea, artis India, apakah sudah kau sampaikan? Sudah ku sampaikan ya Allah, berapi-api mulutku keluar. Mereka masukkan. Aku berharap husnuzan, mudah-mudahan mereka memasukkan anaknya. Setelah itu nanti masalah kuliah, silakan dia mau kuliah kemana. Tapi jangan paksakan Ustaz Somad, gimana cara mengirim anak ke Mesir? Yang mau ke Mesir ini anaknya apa bapaknya? Bapaknya Pak Ustaz. Udah bapaknya ke Mesir. Anaknya nggak mau ke Mesir, jangan kirim ke Mesir. Dipaksa ke Mesir. Anaknya pulang bukan jadi ustaz, jadi Fir'aun. Tapi kalau anaknya yang mau ke Mesir, silakan terbang sejauh mata memandang. Dia akan pulang ke Sopeng, membangun Sopeng, membangun Sulawesi Selatan. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Ini banyak orang nggak mau nyekolahkan anak ke pesantren, nggak mau ngirim anak ke Mesir, takut nanti anaknya nggak makan. Jangan sekolah pesantren, jangan ke Mesir, nanti nggak makan, kurus seperti Ustaz Somad. Saya ini kurus bukan nggak makan, guys. Tadi ketika di rumah Pak Bupati, semua makanan-makanan disiapkan. Yang pertama kali dipersilakan makan siapa? Abdul Somad. Saya kalau ceramah di mana-mana, ada Pak Bupati, ada Wakil Bupati, ada Bapak Sekda, ada DPRD, ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim. Pas giliran makan, silakan makan. Saya duluan makan. Anda di makanan itu ada racun, saya mati duluan.
Mana mungkin orang shopping baik-baik semua, makanan yang terlezat, makanan yang terenak itu yang diberikan. Jadi Ustaz kok kurus? Ini udah takdir. Jangan takut anak tidak makan. Itu ustaz-ustaz di belakang. Ustaz Rusdi Arif, tamat dari Mesir, hidup sampai sekarang. Ustaz Anwar Sadat, tamat dari Mesir, sehat sampai sekarang. Saya kalau ke Sulawesi Selatan, itu yang mengawal adalah alumni Al-Azhar, ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Mudah-mudahan bupati-bupati, wali kota, gubernur menggunakan APBD untuk mengirim anak-anak kita ke Mesir, insyaallah. Amin. Kenapa Ustaz Somad itu dalam ceramah selalu mengatakan bupati, wali kota, gubernur pakai APBD untuk ngirim? Kenapa Ustaz selalu menceramahkan? Karena saya dulu nggak dapat. Saya buat proposal di bawah almarhumah emak saya. Waktu itu krisis moneter 1998, $1 yang sebelumnya 2.500 jadi 17.000, melambung 20.000. Tiba-tiba ditelepon oleh Badan Amil Zakat. Silakan datang ke kantor Basnas, akan diberikan beasiswa. Mak saya pulang, saya tanya, berapa mak? Segini. Berapa tuh mak? 200.000. Maka sekarang di mana-mana saya ceramah. Ustaz dendam? Enggak, cuma ingatan. Dendam saya lampiaskan kemanapun saya ceramah. Bupati, gubernur, wali kota, kalian akan mati. Yang akan mengalir pahalanya adalah anak-anak yang kalian kirim ke Al-Azhar. Mereka membangun pesantren, mereka jadi guru. Itu yang akan menjadi amal jariah, insyaallah. Yang saya katakan ini betul. Karena kita semua akan mati. Orang kaya mati. Pejabat-pejabat mati. Bupati mati. Ada orang kaya. Jaga juga loh perasaan. Polisi mati. Ada orang kaya. Tentara mati. Ustaz mati. Tengoklah Pak. Aku pun tak mereka hormati. Mereka bukan tidak hormat, mereka mengatakan kenyataan. Bagi jamaah yang merasa agak kurang sehat atau berkunang-kunang, jangan cemas karena ambulans sudah siap. Inilah mobil yang disediakan Pak Bupati gratis. Syarat naik ke atas cuma 2, sakit mati. Siap? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduklah anak yang sudah selesai kuliah S1, S2, S3, S-Teler, S-Cendol, S-Bandung. Duduk di atas pelaminan bersama suami yang baik. Alangkah indahnya pengantin baik duduk bersanding. Mereka duduk sambil curi-curi. Apa yang macam tahu? Menangis ibu di sampingnya. Sampai lepas apa yang kamu. Lepas. Dia nangis, orang semua tersenyum di bawah. Kenapa? Alisnya udah kemana-mana. Tanya sama orang, ibu kenapa nangis? Ini kan hari bahagia. Ibu kenapa nangis? Aku menangis terharu Pak Ustaz. Haru kenapa? Karena tanggung jawabku sebagai ibu sudah habis. Tanggung jawabku sekarang sudah selesai. Karena anakku sudah nikah di pelaminan. Kata siapa tanggung jawab kalian selesai? Seandainya dia sudah menikah, habis dia bulan madu liburan kemana? Salamona. Samalona. Liburan ke pulau Samalona. Begitu selesai liburan, tiba-tiba anakmu yang dulu jilbabnya panjang, sekarang pakai jilbab rambutnya keluar ke depan. Namanya jilbab pasrah tapi tarik. Ini sengaja dikasih pakai tisu karena ada benangnya yang tajam, kena ke atas gatal. Memang begitu kalau topi baru. Anda mau dapatkan topi khas Sulawesi Selatan, datanglah ke Sopet. Hubungi nomor kontak berikut ini. Bangkitkan ekonomi saya. Seandainya anak gadis mau pulang, tiba-tiba kukunya hitam,
di atas black kutek, di bawah black dasi. Tiba-tiba rohnya jadi pendek, bajunya jadi pendek, lehernya jadi pendek, tiba-tiba dia pakai baju you can see, kamu bisa melihat ketiak saya. Apakah ibu diam? Ibu tidak boleh diam. Ibu mesti bertanya, kenapa seminggu kau tinggalkan rumah ini, kau berubah jadi mak lampir? Panggil lakinya, Fir'aun, genderuwo setan. Kusangka kau dulu datang pakai peci, kusangka kau anak baik-baik, kenapa anakku kau buat begini? Intinya, pendidikan itu sampai mati. 600.000 anak pesantren di Indonesia. Itu 600.000 jumlahnya berjuta-juta. Yang 600.000 itu 600.000 anak pesantren di Indonesia penghafal Quran, yatim dan du'afa, berasnya ditanggung oleh Paskas, pasukan amal soleh. Pasukan amal soleh, Sopeng, mengumpulkan uang dari bapak ibu sehari 1.000 rupiah. 1 bulan? 1 bulan 25.000. Loh, 1 hari 1.000, sebulan kok 25.000. Tanggal merah libur. Inilah pasukan amal soleh yang mengetuk dari pintu ke pintu, yang mengambil beras. Mohon maaf, boleh saya tanya adik-adik Paskas Sopeng, sekarang 1 bulan berapa ton di Sopeng? 5 ton, 6 ton, 7 ton, masih kurang. Maka insya Allah di masa akan datang, selesai tabligh akbar ini, meningkatlah pendapatan untuk yatim, fakir, miskin dan du'afa insya Allah. Amin ya rabbal. Itulah yang dapat disampaikan Ustaz Somad malam ini. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menjaga Sopeng, menjaga Pak Bupati beserta seluruh keluarga, bapak-bapak yang diberikan amanah. Mudah-mudahan mereka menjadi pemimpin yang adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.